Nah, ada orang-orang yang sekedar hanya tahu Tuhan saja. Kalau baca Alkitab ya mungkin hanya sekedar tahu aja, tapi hidupnya nggak dikuasai sama firman. Nggak dikuasai Tuhan juga, nggak punya pengalaman bahkan sama Tuhan. Ketika ngalamin kayak begini-begini jadi takut. Sebelum jalan pun gue udah berdoa sama Tuhan, ke dalam tangan Tuhan saya mau serahkan hidup saya. Jadi biar Tuhan Wow. tuntun, pilih lewatin perjalanan, temukan saya dengan dokter yang pas, kasih saya treatment yang Hmm, pas semua. ya. Saya nggak mau berpikir bahwa saya percaya apapun yang udah dikasih, saya nggak boleh komplain. Saya Hmm. percaya itu pasti dari tuntunan Tuhan. Kembali bersama saya Billy Lantang dari Billy's Coffee Table. Dan hari ini saya ditemani oleh teman baik saya namanya Anton. Hey bro, apa kabar bro? Puji Tuhan baik bro. Dia punya kisah yang luar biasa yang harus didengar dan sangat-sangat inspiratif banget. Tetapi sebelumnya seperti biasa kita ngopi dulu kan. Nah, ini Anton bawain gua kopi nih. Bawain gua kopi apa namanya? Eh kopinya dari mana nih, Bro? Ini kopi punya salah satu UMKM Jakarta. Heeh. Gua kenal dia waktu kurang lebih sekitar 2 minggu lalu. Gua diminta untuk mengkurasi brand-brand UMKM Jakarta. Dan Hmm. gua lihat cukup bagus dan unik. Mm-mm. Namanya Kopi Loji. Kopi Loji. Iya. Oke, ini ya kayak gini ya kopinya guys. Tuh, kayak gitu ya. Kita buka ya. Kopi Loji. Outletnya di mana, Bro? Dia punya outlet saat ini ada di Rawamangun. Rawamangun. Dan puji Tuhan juga dia sekarang sudah connect juga dengan jaringan online. Jadi kalau mau pesen tinggal klik aja. Guys, sekarang kita cobain ya. Kopi Loji. Outletnya ada di Rawamangun. Ya. Lihat IG di sini. Ya, alamatnya. Dan kemudian bisa dipesan di GoFood dan semuanya yang pokoknya yang online bisa dipesan. Oke. Bisa. Ini keren banget sih. Maksudnya pakai botol gitu loh. Dan botol beneran bukan plastik loh nih ya. Tuh. Kita minum ya. Cobain ya. Gimana rasanya bro? Mau lagi ya? Iya. Enak banget, enak banget. Gua peminum kopi yang biasanya minum espresso. Jadi kalau minum kopi ada susunya, itu mesti bagi gua mesti nendang gitu, mesti pas gitu. Iya. Karena kebanyakan campurannya ada yang susunya kebanyakan, gulanya kebanyakan. Ini pas banget dan nendang banget kopinya. Oke. Enak banget. Guys, luar biasa. Gue taruhin dulu ya. Sayang, dihabisin. Kita ngobrol dulu. Enak banget nih. Ton, jadi gini, kita punya pengalaman yang serupa nih. Cuman gue udah ngelewatin, lu sedang melewati, ya. Gue tahun 2019 didiagnosa kanker darah yang mematikan. Bahkan gue divonis 3 bulan mati. Dan gue ngelewatin itu, gue tahu rasanya waktu denger dokter ngomong, terus kemudian divonis dan ngelewatin pengobatannya. Gue tahu dan gue masih bisa rasain, gue masih merinding kalau ingat-ingat itu. Nah, waktu gue kenal sama lo ternyata sedang mengalami cancer. Sampai hari ini lo masih perawatan nih. Ya. Nah, gue mau denger nih dari orang seperti lo yang selama gue kenal lo, muka lo selalu penuh dengan senyum. Bahkan Tuhan kasih anugerah, lo gak kelihatan sakit gitu. Tetapi ketika gue terima foto lo lagi di kemo, kita doain lo segala macam. Itu kan pasti momen-momen yang sulit dan lo masih ngelewatin nih fase-fase itu. Boleh nggak ceritain awalnya gimana sih? Pertama kali lo tahu lo sakit gitu ya. Terus gimana rasanya? Itu gimana tuh? Iya bro, gue terdiagnosa cancer itu secara resmi 1 minggu sebelum Lebaran. Tahun? Jadi tahun ini, akhir April. Tahun 2022? Iya, akhir April. Wow. Jadi which is kurang lebih sekitar 6 bulan yang lalu. Wow. Sebenarnya kalau teman-teman atau dokter tanya kenapa bisa kena dan seperti apa gejalanya, itu mungkin gue juga rada-rada badung sih. Jadi istilahnya ada sesuatu yang nggak enak di dalam perut gua dan usus gua, terutama dalam waktu 1-2 tahun terakhir sampai di awal tahun ini
seperti kayak ada benjolan di usus, kayak ada bentuk kalau kita pegang usus tuh kayak ada gundu gitu loh, kayak ada buletan begitu. Dan lo tahu itu? Gue tahu, tapi gue diemin aja sih. Oh, dan udah berbulan-bulan begitu? Berbulan-bulan iya, tapi nggak ngerasain sakit sih. Dan nggak terganggu? Nggak terganggu, cuma ya istilahnya kalau orang aware mungkin dia akan parno ya istilahnya langsung, tapi gue merasa enggak. Dan nggak hanya itu, 1-2 minggu sebelum Lebaran itu setiap malam bangun merasakan melilit dan sakit di area perut sampai keringetan dingin. Akhirnya sakit. Akhirnya gue nggak tahan juga, gue tanya sama temen gue, kebetulan salah satu kepala dokter di salah satu rumah sakit di Jakarta Utara, dan dia menyarankan gue untuk ketemu sama internis. Dan akhirnya gue di set waktu ketemu sama internis. Dicek darah, ternyata katanya CRP-nya tinggi. Jadi CRP ini apa? CRP itu ada bakteri. Ada bakteri. Dan waktu itu dokter USG kelihatannya katanya usus di daerah usus gue itu agak nggak seperti biasa, jadi agak seperti kayak ususnya agak besar-besar seperti itu. Ya udah, katanya minumlah obat selama 1 minggu. Dan setelah 1 minggu dibalik lagi, ternyata masih tetap nggak berubah sakitnya. Dan dicek darah lagi, ternyata CRP-nya turun tetapi masih sakit. Akhirnya dokter bilang nggak ada jalan lain, mesti kolonoskopi untuk dicek di usus itu ada apa di dalamnya kan. Terus dokter tanya apakah kamu ada asuransi atau tidak. Yang akhirnya aku bilang, puji Tuhan aku juga baru ngambil asuransi kurang lebih sekitar 1,5 tahun yang lalu. Dan oke, kalau gitu kita atur waktu untuk segera, karena ini juga waktu itu kan mepet menjelang Lebaran. Dan biasanya dokter-dokter mungkin sudah merencanakan mungkin liburan atau apa seperti itu. Jadi akhirnya dapat waktu yang pas, pergi kolonoskopi. Dan buat gue juga terus terang selama hidup gue baru kali ini nih masuk rumah sakit, bro. Jadi selama gue dari kecil sampai hari ini tuh nggak pernah masuk rumah sakit. Nggak pernah sakit juga. Sakit pernah, tetapi sakit tidak pernah sampai opnam lah. Betul. Dan tiba-tiba jadwal ada kolonoskopi. Begitu kolonoskopi, gue ikutin prosesnya, ditidurin lah istilahnya kayak gitu kan. Terus dokter melakukan mulai proses kolonoskopi, dan ternyata informasinya waktu dokter mau kolonoskopi mulai masuk nggak bisa tembus ke dalam usus gua, karena katanya udah menyempit, dan akhirnya dicolek, di biopsi di area depan ususnya itu. Setelah gua sadar, dokter panggil, dia bilang, dek katanya, bangun katanya. Ada yang kurang bagus nih katanya dari hasil proses ini. Ya gue sih puji Tuhan menanggapi itu reaksinya tenang-tenang aja sih. Maksudnya, oh ya dok, aku bilang ada apa? Aku bilang, oh tadi dokter cerita tadi bahwa kamu nggak usus kamu ketutup, jadi dia colek dan nggak bisa masuk ke dalam. Kalau saya terusin mungkin kamu bisa pendarahan seperti itu. Oh ya udah, Oke, jadi katanya udah dibiopsi, kamu balik lagi ke kamar, nanti tunggu hasilnya. Kemudian hasilnya setelah itu saya harus nunggu di rumah sakit semalaman, dan keesokan harinya baru keluar hasilnya bahwa ternyata memang indikasinya adalah CA. Cancer. Ya, dan colon cancer. Ya. Dan waktu itu apakah ada pilihan, karena gue juga belum pernah melewati masa ini juga. Ya sebagai manusia wajar-wajar aja sih ada kekhawatiran. Tapi gue menanggapinya nggak mau terlalu berlebihan, karena gue percaya selama hidup gue Tuhan udah bimbing gue juga, atau udah memberikan penyertaan yang dahsyat buat diri gue sendiri. Jadi ya istilahnya kalau kita ikut Tuhan kan susah senang harus tetap bersama dengan dia, nggak boleh less complain. Wow, istilahnya. jadi waktu lo terima berita lo cancer, ya, orang di mana-mana tahu menerima berita dia cancer itu nggak mungkin nggak down lah, nggak mungkin. Karena itu kan penyakit, semua orang tahu tuh penyakit mematikan soalnya. Betul. Mau terlepas dari dia
stage berapa, stadium berapa, ringan, berat atau tidak. Yang namanya cancer tuh orang udah pasti takut gitu. Iya. Gue pun mengalami takut gitu ya Iya. waktu dengar. Terlepas dengan semua yang lo pernah alami dengan Tuhan, saat itu waktu lo denger, the first reaction lo tuh apa sih? Mati nih gue nih, selesai nih hidup gue. Enggak. Lo nggak gitu? Enggak. Oh enggak gitu? Gua enggak gitu. Gua puji Tuhan cukup waktu itu gua diam, kemudian gua berdoa ke dalam tangan Tuhan bahwa apapun yang terjadi, gua percaya pasti Dia punya maksud baik buat gua. Wow, lo nggak kecewa sama Tuhan tuh? Enggak, bro. Wow. Nggak boleh lah, istilahnya nggak pantas Iya. kecewa sama Tuhan, karena balik lagi tadi perjalanan gua, kalau orang lihat sekarang mungkin lihat senang istilahnya itu, tapi apa yang gua alami itu kan ada proses susah, senang dan lain sebagainya. Toh sampai hari ini gua udah ngelewatin semua, dan pernah gua juga ngalamin satu proses penempaan juga lewat satu perjalanan iman yang membuat gua juga mungkin waktu itu stres kurang lebih sekitar tahun 2008, tetapi setelah gua mampu melewatinya dan gua melewatinya bersama dengan Tuhan, toh Tuhan kasih kita sukacita melimpah. Kendati masalahnya nggak selesai seperti harapan kita, tetapi gua percaya semua hikmatnya ada. Itu sih, bro. Waktu lu lagi divonis, ada keluarga atau teman atau siapa yang dampingin lo? Iya, ada adik gua juga, dan mereka juga udah, ya mereka justru yang impact-nya agak sedih. Kalau boleh jujur sampai hari ini terus terang ibu gua juga nggak tahu kalau gua cancer. Ibu lo nggak tahu? Iya, karena nanti kalau dia nonton gimana nih? Nggak apa-apa, karena ini udah perjalanan. Mungkin dulu nggak tahu karena gua putuskan atau kita putuskan bahwa kita nggak kasih tahu beliau. Tetapi sekarang secara feeling seorang ibu, menurut saya pasti beliau udah ngerasa. Iya. Tetapi puji Tuhan kan, bro, selama 6 bulan ini kita melewati dari hari ke hari, kendati yang tadi bro bilang, saya ini sebenarnya masih proses treatment, atau selama ini saya masih proses pemulihan. Masih akhir saya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tetapi yang saya pilih, saya tetap bersukacita ngelewatin proses seperti saat ini. Nah, ini yang perlu kita bahas nih. Jadi gini nih, yang selama ini gue lihat ya, gue observasi di teman-teman gitu ya. Terus misalnya lihat ada jemaat yang ngalamin hal-hal kayak begini. Yang gue bisa simpulkan tuh gini sebenarnya. Seperti tadi kesaksian singkat aja, gue bisa langsung nangkep bahwa lo itu selama ini hidupnya udah bergaul karib sama Tuhan. Lo udah ngalamin perjalanan iman sama Dia dan lain sebagainya. Jadi waktu ada kejadian kayak begini, lo gak kecewa. Bahkan lo bilang dalam diri lo, gue udah pernah ngalamin banyak hal sama Dia kok. Gue percaya Dia akan tolong gue. Itu adalah ciri-ciri bagi gue ya, orang yang hidupnya dikuasai firman Tuhan, dikuasai Tuhan gitu. Nah, ada orang-orang yang sekedar hanya tahu Tuhan saja. Kalau baca Alkitab ya mungkin hanya sekedar tahu aja, tapi hidupnya nggak dikuasai sama firman, nggak dikuasai Tuhan juga, nggak punya pengalaman bahkan sama Tuhan. Ketika ngalamin kayak begini-begini jadi takut. Nah, kalau kita misalnya tarik ke dalam Alkitab, Daud waktu bangun pagi kan dia nggak tahu dia akan berhadapan sama Goliat hari itu. Dia disuruh bawa roti sama keju sama bapaknya pergi ke lembah di mana mereka sedang bertempur untuk bawa ke kakak-kakaknya. Setelah dia bawa roti, dia ngomong sesuatu, akhirnya dia beraudiensi sama raja, dia berhadapan sama Goliat tuh hari itu. Dia mana tahu dia bangun pagi dia akan berhadapan sama Goliat. Lo waktu itu nggak tahu, lo bangun pagi lo akan divonis punya cancer. Gua nggak tahu, gue bangun pagi di tahun 2018, gue malamnya akan kolaps di kamar mandi, dan 3 minggu setelah itu gue divonis mati sama dokter. Kita nggak pernah tahu ujian kayak gitu datangnya kapan. Berarti kan selama kita hidup, kita ini kan harus mempersiapkan kehidupan kita tuh betul-betul dikuasai firman, bukan sekedar hanya tahu aja. Nah, itu yang gue dapet dari lu dari tadi itu. Iya kan? Sampai lu bisa tenang, lu bisa kayak seperti mau punya pengharapan. Momen-momen tersulit lo apa? Waktu lagi udah ngelewat itu, terus udah gitu lu mulai di kemo nih pertama kali. Kan pasti ada efek-efeknya. Efek, jadi gini, setelah itu yang namanya manusia kan kita pasti ada momen-momen yang down juga sebagai kita manusia. Gue juga pernah ngalamin, tapi karena gue terus terang kan introvert, jadi gue pun kalau sama lo sama gue. Iya, jadi kalau ngalamin sesuatu yang sedih, kalau bisa gue nggak mau ngerepotin orang lain gitu ya. Itu alasan satunya lo nggak mau kasih tau nyokap. Betul. Oke. Terus tapi gue bersyukur sekali bahwa Tuhan tuh benar tidak
meninggalkan kita, karena selama perjalanan 6 bulan ini dari awal gue terdiagnosa sampai hari ini Tuhan mengirimkan banyak sekali malaikat-malaikat. Pertama, waktu gue terdiagnosa tiba-tiba ada pilihan bahwa gue bersyukur 1,5 tahun yang lalu gue secara kebetulan nggak sengaja tiba-tiba ditawarin life insurance, health insurance istilahnya seperti itu. Setahun sebelumnya. Iya, which is waktu itu gue nggak berpikir bahwa penting apa enggak sih, toh gue juga masih muda dan selama hidup kita juga menerapkan pola hidup yang sehat kan, gitu kan, kayak gitu. Nah, apakah itu rencana Tuhan? Kita nggak, kalau kita bilang iya atau tidak, menurut gue itu pasti udah ada rencananya dia. Tuhan udah mulai jaga ya. Iya, sampai akhirnya gue berpikir, gue ambil lah istilahnya seperti itu. Dan puji Tuhan sampai hari ini 1 rupiah pun gue nggak mengeluarkan biaya dari personal dan karena di cover semua, betul. Yeah. Wow. Itu luar biasa sekali. Wow. Terus waktu gue ngalamin hal yang down, karena tiba-tiba ada klien-klien gue selain keluarga gue yang saat ini sangat baik, sangat memperhatikan gue, dan pada saat gue down inilah kita baru tahu mana yang istilahnya the true friends seperti itu ya, atau malaikat yang Tuhan pagari untuk hidup kita istilahnya, karena pada prinsipnya kita nggak bisa menyenangkan semua orang, atau kita juga nggak bisa menjadi malaikat untuk semua orang seperti itu kan. Nah, ada juga yang memagari gue misal dengan memberikan referensi bahwa karena saya cancer, berobatlah katanya ke Singapura, apalagi kamu kebetulan polis yang kamu pilih itu covernya sampai sana. Wow. Gitu. Gue juga nggak pernah berobat di Jakarta, gue nggak tahu di Singapura seperti apa. Tapi itu semua prosesnya, kalau yang aku bilang bro, itu semua memang udah diiringin semua ya bro. Ya, dari dapat tiket last minute karena Lebaran, kemudian sampai di sana ternyata dokternya juga lagi libur, tiba-tiba menyempatkan waktu. Lagi libur menyempatkan waktu. Dan kan bro tahu juga bahwa Singapura itu baru open border di sana. Jadi ternyata sampai dengan hari ini rumah sakit di Singapura itu semua penuh. Jadi orang ke Singapura bukan cuma buat jalan-jalan, tetapi buat berobat. Karena pasca 2 tahun kemarin kan ditutup. Singapura lockdown seperti itu. Dan gue bersyukur sekali tiba-tiba ada yang cancel, gue bisa masuk. Waktu mau tindakan itu gue dapat kelas 1, tiba-tiba juga ada yang batal, gue bisa masuk gitu. Sampai jadwal operasi dokter juga, karena dokter mau keluar negeri untuk wisuda anaknya, dia bisa selipin gitu. Itu apakah itu bagian dari kuasa kita atau kuasa Tuhan istilahnya, atau kebaikan Tuhan? Gue percaya bahwa semuanya itu adalah bagian dari kasih Tuhan buat. Wah ini dahsyat banget. Ini gue jadi teringat sama kisah-kisah gue juga. Ya kita menyembah Tuhan yang sama sih. Kita punya Bapak yang sama soalnya ya, yang sangat sayang sama anak-anaknya. Dan 1 tahun sebelumnya dia sudah mengirimkan banyak yang lu bilang tadi, malaikat-malaikatnya. Salah satunya adalah sampai lu bisa buka polis. Itu udah mulai dijaga tuh, karena Tuhan tahu lah masa depan kita seperti apa. Sahabat Kopi, ingat ya, penyakit bukan dari Tuhan. Tuhan tidak memberikan penyakit. Tuhan tidak memberikan kecelakaan. Tapi Tuhan tahu bahwa kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh, yang penuh dengan kegelapan. Dan kalau sampai sakit, ya memang karena kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan, dunia yang sudah jatuh. Dan Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup menyembuhkan bahkan. Dan dalam case-nya Anton ini bahkan sudah di-prepare gitu, sudah dikasih tahu sama Tuhan sebelumnya bahwa kamu harus punya polis dan lain sebagainya. Sampai kepada waktu pergi ke Singapura itu semuanya kayak tuntunan dan pimpinan Tuhan, sampai detail banget gitu. Ya, karena sebelum jalan pun gue udah berdoa sama Tuhan, ke dalam tangan Tuhan saya mau serahkan hidup saya. Jadi biar Tuhan tuntun, pilih lewatin perjalanan, temukan saya dengan dokter yang pas, kasih saya treatment yang pas semua. Saya nggak mau berpikir bahwa saya percaya apapun yang udah dikasih, saya nggak boleh komplain. Saya percaya itu pasti dari tuntunan Tuhan. Amin. Semua sahabat Kopi yang nonton, yang sedang bergumul dengan kanker atau penyakit apapun yang sedang dilewati saat ini, percayalah, berserahlah seperti my brother Anton ini. Setiap kali kita berserah kepada Tuhan, di dalam waktunya Tuhan, di dalam kairosnya Tuhan, gue selalu percaya bahwa Tuhan mempertemukan kita dengan orang yang tepat, sama kesempatan yang tepat. Setuju, iya kan? Waktunya juga tepat. Exactly. Betul. Bisa sampai waktunya semuanya. Tuhan, iya, waktunya Tuhan. Betul, sampai itu. Mengalamin semuanya. Setelah kita udah lewatin, kita lihat ke belakang, kita akan terheran-heran sendiri. Sampai timbul kesaksian-kesaksian seperti begini. Dan ini my brother nih masih perawatan.
dan bisa lihat sendiri mukanya fresh, dan bahkan tadi dia bilang udah naik 2 kilo loh ya. Naik 2 kilo bro. Wah, biasanya kan orang kalau lagi di kemo tuh muntah lah, nggak nafsu makan. Nah, ngomong-ngomong naik berat badan bro, Hmm. sebelum cancer berat gua itu sempet sampai tertinggi sampai 97. 97. Itu which is gila banget. Overweight lah itu ya. Sampai gua terus terang baik, gua ke dokter slimming untuk bantu ngurusin badan. Positif poinnya setelah gua cancer, berat gua, badan gua sekarang turun. Sekarang di angka 75 dan tanpa harus ke dokter seperti Ideal seperti Iya. itu. Dan Bukan gua mau kekurusan tapi ideal. ideal. Yes. Yang penting sekarang buat kita, yang penting sehat gitu. Ya seperti itu. Jadi kalau kita segala sesuatu kalau bisa kita lihat sesuatu di kacamata yang positif lah, seperti itu. Jadi sekarang jadi berat badan lebih ideal. Walaupun kemarin mungkin ngalamin proses dari berat itu, dokter sempat agak takut juga ke gua bro, karena waktu sebelum operasi gua tuh berat badan dalam waktu kurang lebih 2 minggu turun hampir 10 kilo. Karena 2 kali kolonoskopi kan harus buang-buang, dikasih cairan pencecar untuk buang. Terus setelah operasi sebelum pulang ke Jakarta tuh gue sempat mengalami nggak bisa BAB. Dikasih beberapa obat sampai last minute 2 jam pesawat sebelum jalan nggak bisa BAB. Akhirnya panik, dokter onkologis gue nggak bisa. Tiba-tiba harus pergi ke dokter gastro gue yang operasi gue itu. Tiba-tiba dikasih 1 obat dalam waktu 10 menit, tiba-tiba buang semua keluar sebelum gua jalan balik ke Jakarta. Wow. Gitu. Iya. Wah itu semua pokoknya gua ngalamin. Dalam hal kecil aja Tuhan atur semuanya. Iya. Jadi lu ngelewatin perawatan nih, selain di kemo ada operasi juga yang tadi lu bilang. Ada bro. Karena kan ternyata karena harusnya mungkin kalau proses cancer yang benar itu setelah kita terdiagnosa di biopsi harusnya di PET scan dulu untuk memastikan area mana yang memang kansernya ada dan di mana yang titik-titik itu yang dokter akan menganalisa untuk memberikan perawatan atau pengobatan. Nah, tetapi karena waktu itu gua udah gawat juga kalau nggak diobatin dan ususnya makin mengecil itu akan menimbulkan banyak efek samping. Akhirnya dokter putuskan untuk dioperasi dulu waktu itu. Dan waktu dioperasi pun gue juga agak deg-degan karena memang dokter di sana kan selalu menyampaikan apa adanya, termasuk mungkin resiko dan lain sebagainya. Terlalu jujur bagi gue. Iya, walaupun mungkin akhirnya nggak setakut, aslinya tuh istilahnya nggak seserem yang beliau sampaikan. Tapi itu balik lagi, itu gue percaya pasti pertolongan Tuhan juga. Jadi waktu itu sampai istilahnya gini, Ton, kalau kamu jelek, saya harus bedah kamu. Saya udah disiapin juga spidol bro untuk dibolongin. Kalau sampai ada apa-apa, kamu sih pakai kantong buat buang cairan selama 1 tahun seperti itu. Tapi puji Tuhan apa yang kita khawatirin itu nggak terjadi bro. Dan puji Tuhan waktu dokter operasi selama 2,5 jam itu, dokter bisa pakai teknologi laparoskopi. Jadi tumor gua 14 cm keluar cuma di bedah, kalau nggak salah, kalau gue lihat di dalam perut gua paling sekitar 7 cm istilah, jadi nggak perlu operasi besar. Itu sangat membantu juga pada saat masa recovery-nya. Dan setelah itu baru dokter PET scan. Nah dari PET scan dokter, aku bilang sama dokter aku nggak kenal siapa. Dokter kan waktu itu tanya mau berobat di Jakarta atau mau berobat di Singapura. Karena saya udah bawa dalam doa dan saya percaya bahwa udahlah, saya udah 1 paket di Singapura. Saya bilang saya minta sama dokter Ho waktu itu untuk memberikan saya dokter terbaik buat saya. Akhirnya beliau kenalkan saya dengan onkologis yang ada. Dan setelah kenal dengan onkologis yang ada, saya nggak komplain. Saya udah percaya itu pasti udah yang terbaik yang Tuhan kasih lewat dokter Ho. Beliau udah sarankan saya untuk program kemo. Tetapi karena hasil kemonya ternyata saya stadiumnya 4 karena ada penyebaran dari justru waktu setelah PET scan ternyata area tumor di daerah ususnya bersih bro, tetapi ada penyebaran di paru-paru sama di liver. Sehingga udah sampai nyebar ya? Iya, sehingga itu menyebabkan, nah itu juga bikin sedikit shock sih karena ya balik lagi ya, orang ngomong tiba-tiba dari nggak tahu cancer tiba-tiba jadi stadium 4 seperti itu. Tapi balik lagi, aku bersyukur aku dikasih hikmat sama Tuhan untuk diberikan selama ini menghadapi sesuatu dengan tenang, istilahnya seperti itu. Jadi gue juga itu kan pilihan juga, balik lagi bro. Gue juga nggak mau terlalu bereaksi berlebihan. Aku berdoa juga dan akhirnya dokter kemo bilang, onkologis saya bilang gini, saya nggak bisa pakai treatment yang waktu saya mau kasih ke kamu karena istilahnya saat ini ada spread. Jadi akhirnya
kemonya agak panjang, dia jelasin, terus kemonya karena ini butuh waktunya, text time-nya lebih lama. Balik lagi dia juga tanya nih, nanti ujungnya kan karena kamu diinjek cairan, kalau kamu mau pakai di tangan di black seperti itu gimana? Saya tanya lagi, alternatifnya gimana? Oh, akhirnya dia bilang alternatif kamu nanti saya bikin pot aja di dekat paru-paru supaya kemonya langsung ke darah nih, seperti ini nih. Oh, pakai di situ ya. Iya, sampai hari ini. Iya, Jadi iya. dan puji Tuhan, gue juga agak takut waktu itu karena dokter Singapura kan semua nggak main gampang ya. Dia semua menjelaskan semua secara proper kan. Iya, Dia iya. tetap ada resiko dan lain sebagainya. Agak khawatir juga kan karena gue bilang malu, gue nggak pernah masuk ke rumah sakit terus di black seperti itu kan. Nah, terakhir dia kasih ke dokter bedah bilang ini nggak usah khawatir nih, walaupun ada resiko pendarahan terjeleknya, tetapi kita coba lakukan dengan baik. Operasinya ternyata operasi minor yang di sini, bro. Tapi gue bersyukur juga bahwa untung nggak gue pilih waktu itu, gue nggak mau gue lewat di sini. Kalau enggak 12 kali black kan sakit juga. Belum tiba-tiba gue dengar teman-teman gue yang cancer itu kadang-kadang waktu cari pembuluh darah kan nggak gampang ya istilahnya. Kadang-kadang mesti ditusuk berkali-kali baru keluar, itu kan sakit sekali. Nah, kalau sekarang dengan pakai pot ini enak. Jadi istilahnya cuma di anestesi sebentar, terus kita tarik napas, selangnya obat kemonya langsung nyambung ke selang, ke pot yang ada di dalam darah. Sama kayak gue nih waktu itu taruhnya di sini juga. Jadi kita nggak repot. Betul. Nah sekarang apa nih? Sekarang lagi ngerawatin perawatan kayak begini nih. Masih bolak-balik. Nah iya bro. Jadi aku puji Tuhan minggu lalu gue baru pulang kemo ke-12. Ke-12. Wow. Jadi puji Tuhan kemarin dokter bicara bahwa saya salah satu pasien yang in a good progress, termasuk dengan teman-teman suster. Jadi istilahnya dokter happy karena treatment yang dia kasih ke saya itu semua berefek yang baik seperti itu. Dan saya tanya ke dokter setelah ini gimana, karena tadi stage untuk pemulihan itu perlu waktu 1 sampai 1,5 tahun. Gua sampai hari ini udah melewati 6 bulan. Jadi fase pertama lah istilahnya ya. Dan fase-fase selanjutnya dokter bilang awal Desember gue harus balik ke Singapura untuk PET scan. Setelah PET scan, alternatifnya dokter udah kasih saran. Kalau PET scan-nya baik-baik aja, nanti kemonya diganti kemo oral. Kemudian gue dari 2 minggu menjadi frekuensinya 3 minggu ke Singapura. Biasa di Singapura harus 5 hari karena treatment blood test, kemudian kemo, terus pasang selang 2 hari. Setelah itu hari kelima baru balik Jakarta. Nanti cuma cukup 1 hari di Singapura. Wow. Gitu. Jadi ini benar-benar semuanya progres yang luar biasa nih. Wah, itu luar biasa, bro. Dan kelihatan juga dari muka lu bahwa lu fresh banget gitu. Bahkan naik berat badan lagi. Iya kan? Fasenya tadi ya udah turun, sekarang udah naik. Dan kita skip yang tadi gue bilang, gue ngalamin, bro, nggak nafsu makan, down sekali karena istilahnya sariawan di semua mulut, nggak bisa kena sinar matahari. Kemudian rambut rontok. Itu fase-fase itu gue pribadi juga udah ngalamin. Gitu. Tapi ya aku mau ngelewatin semua karena balik lagi ya, segala sesuatu pasti nggak ada yang instan. Lebih baik kita ngelewatin sesuatu itu dengan proses. Kita nikmatin aja, kita lewatin aja supaya itu nanti jadi satu kabar baik ya. Jadi kesaksian hidup, nikmatin proses. Itu tangkap baik-baik pesan itu. Nikmati proses dengan Tuhan. Memang kadang-kadang sulit dan kadang-kadang betul-betul nggak enak. Gampang juga sih. Ingat bahwa Tuhan bekerja. Selagi kita lagi melihat masalah, Tuhan bekerja. Dan seringkali kita nggak tahu dan kita nggak lihat bahwa Tuhan bekerja. Nanti setelah selesai semuanya kita bisa lihat ke belakang dan seperti katakan tadi, jadi kesaksian hidup yang luar biasa. Harapan lu ke depannya seperti apa, dan pesan-pesan untuk teman-teman yang sedang melewati masa-masa sulit seperti begini apa nih? Buat teman-teman yang melewati seperti saya atau penyakit apapun, percaya pertama segala sesuatu yang seperti tadi Bro Billy sampaikan bahwa itu bukan datang dari Tuhan ya, karena memang di dunia dan itu pilihan kita ya, hadapin semua dengan tenang, serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, lewatin prosesnya, positive thinking, pilihan kita untuk tetap berbahagia. Itu menurut gua fase-fase itu yang harus kita lewatin, karena setelah itu jadi ringan seperti itu, bro. Dan percaya apapun yang terjadi ada maksud baik. Amin. Kalau buat gua sendiri, semua pasti ujungnya hidup adalah kematian, bro. Memang tadi bro bilang bahwa kita kalau cancer istilahnya kematian tuh bisa dipilih kan, lebih cepat atau lebih enggak. Tapi kalau Tuhan pun saat ini mau memberikan gua kesembuhan atau kepulihan yang total, berarti kan Tuhan mau gue tetap ada di dunia dan Tuhan mau supaya gue menjadi saksi atau kabar baik buat
kekuatan dari Ya. Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan. Selagi diberikan kesempatan, jadilah warga kerajaan sorga yang luar biasa, Amin, memberitakan firman dimanapun kita berada, Ya. ya kan? Dan ujung-ujungnya walaupun nanti kita tutup mata di dunia ini, kehidupan kekal bersama-sama dengan kita. Selalu ada harapan di dalam Tuhan ya. Selalu. Wow. Dan harus itu, Wow. bro. Yes. Ada pesan-pesan nggak buat keluarga lo yang belum tahu? atau mungkin baru nonton nih sekarang ini nih. Iya, semua tenang aja. Yang tadi saya bilang, saya bersyukur saya ada di tengah-tengah kalian, di tengah keluarga saya yang baik, peduli, menyayangi saya, di dalam komunitas saya, di dalam kehidupan saya. Terima kasih sudah menjadi bagian dari saya. Dan kemarin saya selama saya proses ini banyak sekali yang SMS atau WA saya atau telepon saya bahwa bilang, kamu pasti sembuh Anton. Amin. Kamu itu orangnya baik. Dan saya bilang, saya berterima kasih bahwa kalaupun saya dicap baik, itu bukan dari saya. Tetapi saya bersyukur berarti apa yang setelah saya lakukan selama saya ada di dalam dunia ini berimpact atau berkesan baik. Jadi saya hidup nggak sia-sia, bro. Amin. Itu aja Amin. sih. Yes. Dan gue seneng banget kemarin beberapa minggu lalu dia baru pulang dari New York. Jadi dalam kondisi seperti begini, sebelum kemarin perawatan yang terakhir, dapat trip dari Tuhan ke New York, pekerjaan yang luar biasa. Gue liat foto-fotonya dahsyat banget dan dia enjoy hidupnya. Betul-betul Tuhan bukan sekedar kasih favor perkenanan di selama perawatan. Tuhan kasih kado-kado yang mengejutkan kayak gitu. Tiba-tiba trip ke New York. Ada kerjaan luar biasa di sana dan dia sehat dan luar biasa bisa ngadepin itu semuanya. Pas balik kemudian perawatan kemarin ya. Jadi kayak Tuhan betul-betul bukain jalan banyak hal lah, perkenanan bagi orang-orang yang dikasih Tuhan dan semua kita dikasih Tuhan. Jadi sahabat kopi, ingat bahwa kehidupan ini bukan sekedar hanya waktu ngalamin masalah aja baru kita bertekun di dalam doa dan lain sebagainya. Bertekunlah dalam doa setiap hari. Persiapkan hidupmu karena ujian bisa datang kapan saja dan ketika ujian itu datang kitanya siap ya, dan udah pasti Tuhan akan membawa perkenanannya, membawa proteksi dan lain sebagainya yang sangat indah. Gak usah khawatir ya. Thank you banget bro, thank you banget udah datang ke sini ya. Sahabat kopi, jangan lupa subscribe, like dan share YouTube, TikTok dan IG Billy's Coffee Table. Dan sebelum kita akhiri, kita seruput kembali kopi Logi. Yes, enak banget nih. Until next time, God bless you.